Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video tutorial statistika parametrik. Ini adalah video ke-7 yang akan membahas tentang bagaimana menangani data-data yang tidak normal. Nah, mungkin pertanyaan yang paling mendasar adalah apa yang dimaksud dengan data tidak normal? Yang saya maksud dengan data tidak normal dalam video ini adalah data yang tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh salah satu uji parametrik. Sebagaimana telah dibahas pada video pertama, ada beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi terkait masalah normalitas dan homogenitas sebuah data dalam uji parametrik. Misalnya seperti uji T yang mempersyaratkan datanya harus berdistribusi normal, atau uji ANOVA yang selain uji normalitas juga mempersyaratkan datanya harus memiliki varians yang homogen yang dibuktikan lewat uji homoskedastisitas, misalnya dengan menggunakan uji Levin test. Nah, jika salah satu dari asumsi ini tidak terpenuhi, maka inilah yang kami istilahkan dalam video tutorial kali ini sebagai data yang tidak normal. Jadi sekali lagi, yang kami maksud dengan data tidak normal adalah data yang tidak memenuhi salah satu asumsi yang dipersyaratkan oleh masing-masing jenis uji parametrik yang akan kita gunakan. Nah, ada beberapa pendekatan yang dapat kita lakukan untuk bila kita mendapati data yang kita miliki tidak berdistribusi secara normal. Yang pertama adalah dengan mengurangi jumlah data, yaitu dengan menghilangkan data-data yang dinilai ekstrim atau outlier, dengan asumsi bahwa data tersebut dianggap tidak representatif. Nah, namun yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengurangan atau memangkas data adalah jangan sampai dengan menghilangkan sebuah data yang ada dapat membuat kesimpulan yang kita ambil justru melenceng dari fakta yang sebenarnya. Misalnya dengan mengurangi atau memangkas data terlalu banyak, atau memangkas atau mengurangi data yang memang seharusnya ada. Nah, cara yang kedua yang bisa kita lakukan ketika kita mendapati data kita tidak normal adalah dengan melakukan transformasi data, yaitu dengan mengubah bentuk data yang kita miliki menggunakan angka logaritma, ln, kuadrat, akar kuadrat, dan sebagainya, sampai data tersebut terbukti berdistribusi normal atau sampai data tersebut memiliki varians yang homogen. Cara yang terakhir atau cara yang ketiga adalah dengan mengubah jenis uji yang kita gunakan menjadi uji non-parametrik yang tidak mempersyaratkan datanya harus normal. Oke, kita langsung ke contoh kasus. Di sini saya punya data. Data ini akan diuji menggunakan uji T yang tentu saja mempersyaratkan datanya harus berdistribusi normal. Yang pertama kita lakukan adalah menguji normalitas datanya terlebih dahulu. Klik Analyze pada menu bar, pilih Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Masukkan variabel jumlah penjualan pada kolom Dependent List. Lalu pada menu Display, aktifkan pilihan Plots, lalu klik icon Plots karena yang ingin kita lakukan cuma menguji normalitas data yang kita miliki. Dan aktifkan pilihan Stem and Leaf, lalu aktifkan pilihan Normality Plot with Test. Klik Continue, lalu klik OK. Nah, hasil analis normalitas data pada jendela output memperlihatkan bahwa data tidak berdistribusi normal karena uji Shapiro-Wilk menghasilkan nilai signifikans yang lebih kecil dari 0,05. Bila kita merujuk pada box plot, ada kemungkinan penyebab dari ketidaknormalan adalah akibat adanya dua buah data yang dinilai outlier atau ekstrim, yaitu data nomor 20 dan data nomor 34. Oke, kita cek database-nya. Nah, di sini terlihat data nomor 20 angkanya jauh di atas rata-rata yang lain. Begitupun data nomor 34 angkanya jauh di bawah rata-rata data yang lain. Sehingga kita bisa menyimpulkan data ini tidak representatif. Mungkin akibat kesalahan pengukuran atau kesalahan input data, atau mungkin juga data ini memang benar seperti apa adanya tapi karena jumlah yang sedikit, yaitu hanya 2 data, sehingga bisa dinilai tidak merepresentasikan karakteristik dari keseluruhan populasi. Sehingga untuk kali ini anggap saja kita bisa mengabaikan data ini.
blok baris 20 dan 34, klik kanan pada mouse, lalu klik clear untuk menghapus data nomor 20 dan 34 tersebut. Setelah data tersebut dihapus, lakukan pengujian normalitas data sekali lagi. Nah, terlihat pada hasil analisis Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk, nilai signifikansinya sudah lebih besar dari 0,05, yang berarti data tersebut sudah diasumsikan normal, dan tentu saja uji T sudah dapat dilakukan. Nah, selanjutnya cara yang kedua adalah dengan melakukan transformasi data. Bagaimana prosedur melakukan transformasi data? Di sini saya punya data yang akan diuji menggunakan uji one way ANOVA. Namun sebelumnya kita lakukan uji homoskedastisitas terlebih dahulu. Apakah varians datanya homogen atau tidak? Sebab salah satu asumsi ANOVA yang harus dipenuhi adalah terkait dengan homogen atau tidaknya varians data yang akan diuji. Pilih Analyze pada menu bar, pilih Compare Means, lalu pilih One Way ANOVA. Masukkan metode promosi ke box faktor dan variabel jumlah penjualan ke box dependent list. Klik button Option, lalu aktifkan pilihan Homogeneity of Variant Test. Klik Continue, lalu klik OK. Nah, pada jendela output, hasil uji homoskedastisitas memperlihatkan bahwa varians data tidak homogen, yang ditandai oleh nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05. Nah, agar varians datanya homogen, kita bisa mentransformasi datanya ke dalam bentuk logaritma, ln, kuadrat, akar kuadrat, dan lain-lain sampai datanya menjadi homogen. Jadi sifatnya coba-coba sampai mendapatkan bentuk transformasi terbaik, yaitu sampai datanya menjadi homogen. Namun kali ini bentuk transformasi yang akan kita gunakan adalah logaritma. Klik transform pada menu bar, lalu pilih Compute Variable. Pada box Target Variable, masukkan nama variabel baru, yaitu nama kolom yang nantinya hasil transformasi akan ditempatkan. Misalnya saya beri nama JML PJL Trans atau jumlah penjualan transformasi. Pilih Arithmetic pada kolom Function Group, lalu pada box Function and Special Variable, klik dua kali LG10 atau log10. Begitu juga dengan variabel jumlah penjualan, klik dua kali hingga fungsi log10 dan variabel jumlah penjualan berada pada kolom numeric expression dengan format seperti yang Anda bisa lihat pada layar. Lalu klik OK. Kembali ke jendela data editor. Nah, secara otomatis hasil transformasi akan ditempatkan pada kolom jumlah penjualan transformasi. Selanjutnya, lakukan uji homoskedastisitas sekali lagi. Namun kali ini yang menjadi variabel dependennya adalah hasil transformasinya. Jadi jumlah penjualannya dikeluarkan terlebih dahulu dari box, lalu diganti dengan hasil transformasinya. Nah, pada jendela output terlihat bahwa hasil uji Levene test menunjukkan bahwa data sudah diasumsikan memiliki varians yang homogen. Ini ditandai karena nilai signifikansinya sudah lebih besar dari 0,05. Dan karena variansnya sudah homogen, maka uji ANOVA dapat dilakukan. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah bahwa tidak semua proses transformasi data akan menghasilkan data yang berdistribusi normal atau data yang memiliki varians yang homogen. Jadi bila usaha untuk menormalkan data sudah dilakukan, namun belum menghasilkan data yang normal, maka langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti jenis uji menjadi uji non-parametrik. Nah, seperti Anda bisa lihat pada slide, ini adalah jenis-jenis uji alternatif yang dapat digunakan
apabila asumsi uji parametrik tidak terpenuhi.